Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok Riak nih ingin podcast nih tentang mengenai kesehatan mental atau mental health. Resta dengan NPM 2408 2010 226. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Septiani Septio dengan NPM 2408 2010 004. Next. Perkenalkan, nama aku Farah Putri Priyandini dengan NPM 2408 20 10 010. Oke, perkenalkan, nama aku Karenina Rizky Putri Nugroho, NPM 2408 2010 144. Perkenalkan, nama saya Menindia Zara Firmanisa Falak, NPM 2408 2010 209. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Hafiz Argadana dengan NPM 240820 1002. Rifan Irlanda PM 2408 20101042. Perkenalkan, nama aku Bondan Sitriadi Nugraha, NPM 240 820 10 255. Perkenalkan, nama aku Sultan Fahri Asman Bersekolah, NPM 119. Perkenalkan, nama aku Oke, lanjut. Next, lanjut. Perkenalkan, nama saya Divara Pramdita, NPM 2408 20 10093. Perkenalkan, nama aku Mirza Nabil Khairunisa Marinat dengan NPM 2408 20 10129. Next. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani, NPM 240820 10124. Sudah semua kan ini? Sudah semua kah? Sudah. Nah, oke. Kan kita ngomongin mental health nih. Nah, menurut aku sih mental health itu kondisi di mana seseorang itu bisa menyadari potensi dia sendiri. Jadi di mana dia mampu mengatasi situasi dalam kehidupannya dia. Nah, menurut Vera nih, apa sih mental health itu? Jadi mental health itu kondisi yang itu berkaitan dengan kayak psikologis, kemudian psikisnya seseorang. Jadi seperti itu. Oke, nah kalau menurut Karin nih, mental health itu apa? Oke, kalau menurut aku itu mental health itu kayak gimana kita ngerasa dan ngejalanin hidup sehari-hari, baik secara emosional kita, pikiran kita, gitu. Nggak cuman fisik aja gitu yang perlu sehat, gitu sih. Oke. Kalau menurut Zahra sendiri? Kalau menurut aku, mental health itu bagaimana cara kita berpikir, berperilaku, dan mengatasi stres. Oke, lanjut dari sudut pandang Tian. Mental health itu kan dari kata mental sama health kan. Mental itu juga artinya juga mental, health adalah kesehatan. Jadi mental health itu ya kesehatan mental kita. Menurut aku sih gitu ya. Oke. Kalau menurut Kiki, mental health itu apa? Kalau menurut aku mental health itu kondisi masalah dari kesehatan mental, psikologis, psikis atau pikiran dari seorang. Oke, next. Oke. Bondan, menurut kamu mental health itu apa? Saya mental health adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan emosional dan psikologis yang baik. Oke. Kalau menurut Sultan sendiri, mental health itu apa sih? Menurutku adalah itu tekanan atau tantangan saat menghadapi situasi. Menurutku loh ya. Oke. Yazid,
Yazid, menurut Yazid, apa sih mental health itu? Oke, lanjut. Kalau menurut Hafiz sendiri? Oke, kalau menurut aku sendiri ya mungkin kondisi mental health adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis dan sosial seseorang. Oke. Nah, lanjut ke Devi. Menurut kamu apa sih mental health itu? Menurut aku, mental health itu adalah keadaan mental seseorang yang dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mirza. Menurut Mirza, kamu apa sih mental health itu? Menurut aku mental health atau kesehatan mental itu sebenarnya sama seperti yang sudah kalian semua bilang. Jadi itu adalah merujuk pada keadaan emosional, psikologis, terus juga bagaimana kita berpikir dan merasa dan juga berperilaku. Oke, ini sepertinya yang terakhir. Lanjut menurut Novi. Menurut kamu apa sih mental health itu? Menurut aku, mental health itu sama aja kayak semuanya, yaitu tentang keadaan emosional atau psikologis yang mengaruhi pikiran dan kondisi gimana orang melakukan sesuatu. Tapi menurut saya, mental health itu lebih ke kebutuhan, karena manusia itu nggak bisa menjalani kehidupan secara sejahtera dan tentram tanpa. Oke, nah kita kan udah ngomongin nih apa sih mental health itu. Nah lanjut ke Septian. Ya oke, lanjut ke itu. Sekarang kan kita udah mendefinisikan apa itu mental health. Nah sekarang bisa disimpulkan bahwa mental itu mental health itu sangat penting kan karena kita kalau mental health kita terjaga, kita akan lebih mudah dalam menangani stres, terus berhubungan dengan orang lain, dan kita juga bisa membuat pilihan mana yang benar, bisa membawa hal tersebut. Nah, menurut kalian nih, apa sih seberapa penting mental health itu? Kalau menurut Septian? Menurut saya juga penting ya, dari mental health juga itu untuk dimana kesehatan mental kita itu terjaga atau tidak. Jadi kalau orang normalnya juga mental pasti juga sehat kan. Kalau nggak sehat kan pasti kayak seperti orang kayak gitu kan. Jadi bisa aja kalau mental health-nya aku sakit itu bisa aja dia menyakiti badannya sendiri, jadi lebih suka emosi dan sebagainya. Jadi mental health itu penting. Oke. Lanjut, berarti bisa disebutkan bahwa mental health itu sangat penting ya. Kalau menurut Iki nih, berapa penting sih mental health menurut kamu? Kalau mental health menurut aku itu penting karena agar kita terhindar dari stres, selalu bisa mengendalikan emosi dan bisa tidak terlalu banyak pikiran. Ya seperti itulah. Oke. Lanjut, menurut Vera sendiri, seberapa penting sih mental health itu? Ya, kesehatan mental itu sangat penting ya, karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan mental kita, itu juga bisa berdampak buruk pada diri kita sendiri, gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Lanjut, menurut Bondan sendiri, seberapa penting mental health itu? Mental health itu penting karena membuat dan berperilaku. Oke, sudah. Oke, lanjut. Untuk menurut Mirza nih, seberapa penting sih mental health itu? Menurutku penting. Oke, sebelumnya suaranya silent dulu.
Oke. Gitu dulu guys, Menurutku kesehatan mental itu penting karena kesehatan mental itu juga berkontribusi pada produktivitas diri kita sendiri dan kualitas hidup kita sendiri. Oke, terima kasih. Lanjut, menurut Zahra nih, seberapa penting sih mental health itu? Menurutku 10/10 karena dengan kita punya mental yang baik itu kita bisa bekerja dengan produktif dan kita juga bisa berkontribusi di lingkungan sosial karena memang pada dasarnya kita ini adalah makhluk sosial. Ya, betul sekali. Lanjut, untuk menurut Sultan nih, seberapa penting sih mental health itu? Halo Sultan. Sangat penting karena sangat krusial bagi kesejahteraan emosional, kinerja optimal, hingga hubungan yang sehat. Oke, betul. Lanjut, menurut Karin nih, seberapa penting sih mental health itu? Dari aku sendiri itu penting banget ya karena kesehatan mental itu kan buat fondasi kita di menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mental kita nggak sehat, otomatis cara kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu kan bakal berantakan gitu. Jadi penting banget sih mental health itu. Oke, lanjut. Menurut Hafiz, seberapa penting sih mental health itu? Penting sekali karena ketidakstabilan emosi atau gangguan mental seringkali dapat merusak hubungan sosial. Oke, lanjut. Menurut Novi, seberapa penting sih mental health itu? Menurut aku mental health itu very important untuk manusia karena ya itu seperti yang udah aku bilang tadi, dia sebuah kebutuhan bagi manusia untuk menjalani hidup. Oke. Yang terakhir, menurut Devi sendiri, seberapa penting sih mental health itu? Menurut aku sangat penting karena kesehatan mental itu juga berpengaruh dengan kesehatan fisik. Oke. Udah, kita sekarang udah membahas kesehatan mental itu. Dan bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental itu sangat penting, apalagi di kalangan generasi muda. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang terkena gangguan mental itu menurut aku pribadi sangat terlihat sering marah berlebihan. Itu biasanya itu bisa dibilang dia kena gangguan mental, terus merasa dirinya itu merasa takut atau gelisah, itu juga bisa masuk ke dalam pertanda dia terkena gangguan mental. Nah, menurut kalian dari Tian mungkin pertanda gangguan mental itu apa? Mungkin aku lempar ke Yazid ya, tadi belum itu soalnya. Ayo Yazid, ayo bisa jawab. Oh ya, Yazid belum jawab. Oh ya, maaf guys. Petanda itu orang tersebut terkena gangguan mental menurut kamu? Ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya Tian ya. Menurut kamu pribadi? Mungkin juga mungkin dari tingkah perilaku, mungkin dari pesimis ya, terus menyalahkan dirinya sendiri, terus yang selanjutnya itu kayak gangguan tidur dan makan itu juga ngaruh, terus sama perubahan suasana hati itu juga ngaruh, seperti gampang emosi kayak lebih ke pemarah gitu sih. Tapi pemarahnya ini lebih ke kayak parah gitu loh.
Jadi gangguan mental aku gitu. Oke. Kalau menurut Vera pribadi, apa sih ciri-ciri orang tersebut kena gangguan kesehatan mental? Mungkin sama ya seperti teman-teman, dilihat dari gerak-geriknya gitu kan biasanya kan terlihat ya orang terkena gangguan mental itu kayak orangnya itu mudah marah, terus mudah sedih, sering merasa putus asa dan sebagainya. Udah itu aja sih. Oke. Betul, terima kasih. Lanjut, kalau menurut Karin sendiri, petandanya itu apa aja? Oke, jadi kalau menurut aku pertanda orang itu kena ya, kesehatan mentalnya itu dia pastinya akan mood swing, terus jam tidurnya dia juga berantakan, terus kayak overthinking parah, kan sering tuh anak-anak kayak overthinkingnya minta ampun kayak gitu sih. Oke, lanjut. Kalau menurut Bondan pribadi, tanda-tanda orang terkena gangguan mental itu apa? Baik, menurut saya ciri-ciri orang terkena gangguan mental itu seperti perubahan suasana hati dan kesulitan berkonsentrasi. Ya, itu menurut saya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Arga pribadi nih, tanda-tanda orang tersebut terkena gangguan mental itu apa sih? Tanda-tanda terkena gangguan mental ya, perubahan mood yang ekstrim, tentunya biasa muncul perasaan cemas, khawatir, atau marah yang berlebihan, merasa sedih, kosong, putus asa dalam waktu yang lama. Oke. Lanjut, untuk kalau menurut Devi pribadi, tanda-tanda orang tersebut terkena gangguan mental itu apa? Menurutku salah satu perilaku itu yaitu orang tersebut berperilaku yang membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain. Oke, sudah. Lanjut, kalau menurut Novi nih, menurut Novi, petanda orang tersebut terkena gangguan mental itu apa aja? Kalau menurut aku pribadi, orang yang kehilangan mental health itu melakukan kehidupan tanpa arah, tanpa tujuan, tidak tahu harus berlaku apa, pikirannya kosong, hidup tanpa motivasi. Itu menurut aku. Oke. Nah, menurut menurut Mirza tanda-tanda orang terkena gangguan mental itu apa? Mungkin kayak mereka sering mengisolasi diri dari sosial, terus mereka kesulitan mengatasi stres gitu sih. Oke. Diki, menurut Diki pribadi tanda-tanda orang tersebut terkena gangguan mental itu apa? Oke, kalau menurut aku pribadi ciri-ciri orang kena gangguan mental itu mood, gampang overthinking, terus kita gampang sakit hati, dikit-dikit baper, ya seperti itu lah. Oke, selanjutnya kalau Sultan. Menurut Sultan, tanda orang tersebut terkena gangguan mental itu apa? Kalau menurut aku itu ada macam-macam, kayak sulit fokus, lupa hal-hal yang penting, bahkan sampai sulit tidur kayak insomnia begitu. Ya, betul sekali. Mungkin setelah kita cari-cari nih tanda-tanda orang terkena gangguan mental apa? Oke, lanjut Septian. Kan tadi udah kita tahu kan apa ciri-cirinya, apa definisinya, terus
sekarang sih apa sih yang pernah kalian tahu dari studi misal kayak studi kasus dari mental health itu kayak kayak sakit mentalnya itu. Oke. Seperti yang viral. Iya, itu misal Viral kayak saat ini. Itu juga mungkin dari termasuk itu karena dia diputusin pacarnya itu kan juga termasuk gangguan mental health kan. ya. Apakah ada yang contoh dari lain dari itu selain itu? Jadi kalau sekarang ini yang lagi viral nih, pasti kalian pada tahu. Sebenarnya gangguan mental itu biasa terjadi bukan dari diri kita sendiri ya, bahkan ada orang luar nih yang membuat kita itu jadi kena gangguan mental. Seperti contohnya mungkin dari apa namanya, ataupun teman, dari keluarga juga bisa ngaruh. Dari keluarga juga bisa. Oke, jadi tidak melulu dari diri kita sendiri. Oke. Oke, setelah kita mungkin kalian ada saran berita apa lagi nih yang masuk ke dalam kesehatan mental yang mengganggu kesehatan mental kita? Mungkin ada yang tahu berita-berita yang saat ini yang lagi viral atau yang pernah kalian alami bahkan boleh banget diceritain. Aku dulu ya. Kalau banyak orang yang nggak nyaman dengan lingkungannya, teman-temannya, dan seperti sebagainya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari kalian? Mungkin ada pertanyaan aja ya. Mungkin bisa ada yang bisa jawab. Ini kayak misal bullying itu kan mesti membuat si korban jadi mental health. Itu termasuk mental health, gangguan mental health atau enggak? Bisa nggak sih? Bisa masuk. Soalnya kan itu berarti benar-benar mengganggu, apalagi bullying ya. Dari segi apapun itu, bullying itu sangat tidak dibenarkan karena ya salah satu penyebabnya itu bakal kena di kesehatan mental dia. Gitu sih. Mungkin ada tambahan? Oh, izin masuk ya. Mungkin kayak ini sih kasus yang baru-baru viral itu kan ada bunuh diri dokter ya, dokter di Undip. Itu kan karena dia tekanan mental dari senior-seniornya. Dia karena tekanan dari senior-seniornya dia jadi nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri kayak gitu. Itu masuk sih, bunuh diri itu masuk sebagai kasus di mental health. Mungkin itu bisa jadi contoh, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau misal kita terkena seperti itu. Terus ada yang lain? Ada contoh yang lain? Selain tadi, bahkan kalian pernah di fase merasa gangguan atau itu? Oh, mungkin aman-aman aja nih mentalnya ini pasti masih sehat. Sehat mungkin ya. Ya semoga sehat sampai itu. Sampai tua. Ya. Betul. Terus setelah kita tahu studi kasus contoh-contoh dari gangguan mental health itu, terus apa sih solusi dari ketika kita atau kerabat kita atau siapapun yang mendapatkan atau terjadi
gangguan mental health kayak gitu. Solusi dari gangguan mental health itu lo apa? Kalau menurut aku pribadi, yang pertama kita dari diri sendiri dulu ya. Itu kita wajib banget solusinya tuh kita wajib berterima kasih pada diri kita sendiri juga. Karena kalau misalnya bukan kita nih yang ngendaliin itu semua, kita nggak ada di fase dimana kita bisa ngelewatin badai yang ada di kehidupan kita. Terus selanjutnya kita solusinya itu yang paling penting kita juga butuh banget healing ya. Kalau misalnya kita lagi stres, itu juga masuk ke dalam kesehatan mental. Nah, meskipun healing itu juga menguras uang, apalagi kita yang alam tahun ini tahun, tapi itu sangat penting. Jadi kita harus bisa banget healing. Tapi menurut aku itu aja sih. Mungkin dari yang lain mau menambahkan. Mungkin aku ada tambahan dari diri sendiri dulu itu bisa lewat mindset ya. Kalau mindset kita bagus ya nanti mental health kita juga akan ikut bagus. Mungkin itu sih. Mungkin aku mau tambahin ya. Jadi solusi buat kita, buat kesehatan mentalnya itu biar bisa dijaga itu mungkin kita gak usah ragu untuk minta bantuan ke temen sih, karena Betul. ya kan itu kalau misalkan kita nggak cerita kita mendem sendiri kan kita nanti jadinya pusing sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ngerasa pusing atau udah ngerasa banyak beban itu bisa untuk kita curhat ke temen atau bisa konsultasi ke psikolog kayak gitu sih. Oke, mau nambahin. Tapi menurut aku pribadi, kan tiap orang kan pasti beda-beda ya caranya. Ada yang malah justru cerita ke temen ini malah menjadi beban. Ada yang cara dia untuk menjaga kesehatan mental itu dengan dipendam sendiri gitu. Jadi karena kan temen juga nggak selamanya bisa mendengarin cerita kita dengan baik gitu loh. Jadi belum tentu kita dapat feedback yang baik. Jadi bisa dibilang kalau setiap orang punya cara yang beda-beda. Lanjut. Aku juga mau nambahin. Salah satu solusi untuk menjaga mental health seorang itu juga bisa melakukan mencari motivasi dalam hidup. Karena motivasi itu sangat penting bagi seseorang untuk mengetahui tujuan dia untuk hidup itu mau ke arah mana, dan juga olahraga itu sangat membantu juga untuk mental health seseorang. Ya, good. Ada yang lain, guys? Oh iya, Yazid hobi juga. Oh iya, hobi juga masuk sih. Yazid ada? Ya, masuk. Terus aku izin masuk juga. Bisa kalau misal kita introvert ya, itu bisa kita luapkan dengan menangis itu juga nggak apa-apa. Dengan menangis itu kita menjadi lega sih menurutku ya. Iya, biasanya buat kiri gak sih? Iya sih. Karena kalau stres nangis gitu. Oke, mungkin ada tambahan lagi. Ini sih kita juga perlu untuk mengatur waktu hidup kita. Itu jangan sampai kalau misalnya kita nggak ngatur waktu hidup kita nih, kita jadi kurang istirahat, jadi bisa sakit gitu kan. Betul. Oke, betul. Oke, lagi? Ini aja ya. Apa? Bermain media. Oke. Oh, Lita, mute.
Oke, Mirza bisa diulangin lagi. Kalau menurut aku cara untuk membangun kesehatan mental ini itu dengan cara membatasi bermain media sosial, karena kalau bermain media sosial yang terlalu over menurutku itu tuh bisa nambah stres gitu. Oke, udah nih kita sampai di penghujung cerita. Jadi disampaikan sama teman-teman dari awal definisi, terus seberapa penting, terus pertanda orang itu. kasus. Ya, jadi kesimpulan dari kita semua bisa dibilang kalau mental health itu sangat penting ya, menjaga mental itu sangat penting karena apalagi kita generasi muda yang mungkin banyak beban dari sana sini yang datang di kehidupan kita gitu. Oke, bisa diakhiri. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk jaga mental health teman-teman ya. Tetap jaga mental health. Bye.